Mungkin suaranya bisa di-unmute, ini tidak bisa didengar. Ya, terima kasih. Baru terbuka kembali karena saya tidak bisa meng-mute sendiri untuk speaker saya. Penyampaian tadi dari Bapak Kakanwil sudah sangat panjang lebar tentang kompetensi guru di era digital ini. Jadi Bapak Ibu guru memang diharapkan mampu mengikuti apa-apa yang sudah harus kita lakukan di masa era digital ini menggunakan teknologi agar kita tidak lagi ketinggalan. Karena siswa atau peserta didik kita di zaman sekarang ini lebih paham teknologi dibanding Bapak Ibu guru. Jadi kita perlu meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita dalam rangka memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan pertanyaan, di kolom chat ini ada beberapa, tapi menurut saya bukan pertanyaan sih, Pak Saifi. Hanya ada satu yang menurut saya ini merupakan pertanyaan dari Bapak Ahmad Kenden. Assalamualaikum, bagaimana cara pendidik mengukur ketercapaian indikator? Yang kedua, apakah penilaian afektif dan psikomotorik bisa menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif? Itu yang pertama, dari Pak Ahmad Kenden. Kemudian untuk yang lainnya ini hanya berupa pernyataan, mungkin saya bacakan saja Pak ya. Dari Pak Alimin, penilaian afektif meliputi jurnal pengamatan penilaian diri siswa dan penilaian antar teman kalau beliau mengamati masih belum berjalan maksimal. Dari Bapak Dr. Muhammad Karimullah, kesulitan penilaian saat ini adalah terbentur oleh pandemi sehingga alat ukur yang digunakan kurang relevan, apalagi untuk menjangkau afektif dan psikomotorik karena penilaian dilakukan hanya berdasarkan laporan lisan orang tua yang cenderung menutupi kelemahan anaknya. Lanjutannya, sebagus apapun teori penilaian yang dilaksanakan saat ini, belum bisa menemukan penilaian yang maksimal tentang diri siswa, apalagi berjalan secara daring. Yang penting sekarang bagaimana bisa tetap buka, kemudian penilaian akan maksimal. Selanjutnya dari Ibu Suhaina, menulis dengan menggunakan siswa sebagai objek juga sedikit terkendala jika mau mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Nah ini Pak Haji Saifi, beberapa teman ini memberikan pernyataan sebenarnya, pertanyaan hanya dari satu orang. Nah bagaimana cara pendidik mengukur ketercapaian indikator? Kedua, apakah penilaian afektif dan psikomotorik bisa menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif? Kami persilahkan, Pak. Baik, ya, saya kira apa yang ditanyakan oleh yang pertama tadi mengukur bagaimana keberhasilan ya indikator-indikator itu tentu dimulai dari perencanaan Bapak Ibu sendiri terhadap pokok bahasan itu ya. Jadi saya kira kalau nanti Ibu Bapak sudah membuat indikatornya sesuai dengan pokok-pokok bahasan itu, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran bisa diukur dengan evaluasi. Evaluasinya apa? Saya kira bisa evaluasi pertanyaan lisan. Ya tidak ada masalah sesuai dengan indikator-indikator yang disusun tadi. Jadi dengan demikian akan terlihat berapa poin-poin yang dipahami anak-anak dan apa saja yang belum dipahami oleh anak-anak. Memang ini secara individu ukurannya agak cukup memakan waktu, tetapi tentu saja kalau ingin tahu keberhasilan secara individu tentu biasanya lewat pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Ya kalau dialog-dialog begitu bisa jadi untuk 30 anak tidak tercukupi. Tapi Bapak-Bapak bisa mengambil cara dengan cara memberikan soal tertulis untuk melihat indikator yang sudah diterangkan itu apa saja yang sudah dipahami oleh anak-anak. Dengan begitu kita tahu, oh indikator yang kami capai sekian. Karena pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh 100% anak, 60% anak, minimal kita mengukur kalau saya kira 70% ke atas itu berarti satu materi itu dianggap tercapai. Tapi kalau di bawah 50%
50% itu berarti tidak tercapai. Jadi hal-hal sederhana saja. Tapi untuk teknis lagi, saya sarankan IKKG dan MGMP itu untuk bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Karena jujur saja saya bukan guru yang profesional, jadi tentu kalau secara teknis saya serahkan saja kepada KKG itu ya, dengan MGMP itu banyak mendiskusikan itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah penilaian afektif dan psikomotorik itu bisa gabungan antara nilai kuantitatif dengan kualitatif? Malah buat saya bagus sekali. Jadi misalnya begini, Bapak menaruh nilai angka 8. 8 itu apa maknanya? Apa isinya? Kontennya itu apa? Itu malah justru bisa mempertanggungjawabkan angka itu dinarasikan dengan kualitatif tadi. Kalau memberi nilai 5, apa maknanya? Dijelaskan di situ. Oleh karena itu, kalau memang ingin menggabungkan penilaian antara kuantitatif dengan kualitatif, menurut saya itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab terhadap angka dan bagaimana narasinya. Nah itu, bagi saya itu sangat bagus kalau bisa dikombinasi. Kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini tidak bisa untuk melakukan penilaian maksimal terhadap kognitifnya kah, afektifnya kah, atau psikomotoriknya. Memang bagi kita yang menggunakan IT ini ada kelemahan dan ada juga tentu kebaikan-kebaikannya. Karena kebaikannya banyak hal yang mempermudah. Yang tadi saya sebutkan, kelemahannya adalah kita tidak bisa tatap muka dan secara detail melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, sedangkan penilaian afektif dan psikomotorik itu selama ini dilakukan secara langsung. Nah, saya kira kalau psikomotoriknya itu bisa diserahkan kepada orang tua di rumah. Ya, tetapi afektifnya itu bisa jadi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu melalui media yang digunakan. Jadi silahkan saja berkolaborasi beberapa sistem untuk pengambilan nilai. Tetapi yang jelas dengan media sosial ini masih bisa kita lakukan. Cuma memang kalau pernyataannya tidak bisa maksimal, tentu saja tidak bisa maksimal, tetapi harus ada upaya. Saya tidak ingin teman-teman berhenti di tengah-tengah ketidakmaksimalan itu. Lalu ada yang mengatakan karena kita tidak maksimal, tidak usahlah, kalau begitu tidak ada keinginan untuk maju. Yang baik itu adalah seberapa yang kita bisa dulu. Nah, nanti pelan-pelan kita tingkatkan. Tentu kita tidak menuntut harus maksimal dari awal. Tetapi yang kita minta adalah kemauan untuk melakukan sesuatu dimulai dari sekarang. Dimulai dari yang kecil-kecil. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan melepas kepada orang lain. Tanggung jawab kita kepada anak-anak adalah individu guru-guru. Nah, kalau kita sungguh-sungguh untuk mencari kualitas pada anak-anak kita, tentu kiat-kiat yang Ibu Bapak lakukan sekecil apapun, bagi saya itu sangat baik. Ya, jadi ibarat kata itu, janganlah mengharapkan burung di dahan, burung yang di tangan dilepaskan. Jadi maksud saya begini, jangan ingin mengharapkan hasil yang besar, tapi yang kecil-kecil tidak dilakukan. Biarlah dulu kita lakukan dari yang kecil-kecil apa yang kita bisa. Saya yakin dan percaya pada waktunya kita juga akan mampu untuk menggapai yang lebih besar itu. Nah, tetapi komitmen mengarah ke sana itu butuh proses ya. Angka saja berproses dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu menunjukkan proses semuanya. Kita juga begitu. Tidak ada yang langsung abrakadabra instan, langsung dapat yang maksimal. Saya berharap mulai dari yang kecil-kecil, kita mulai langkah-langkah, kemudian kita lakukan, insya Allah pada saatnya juga kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf, mungkin saja waktunya tidak bisa full, atau lebih dari ini, karena sekali lagi saya sedang dalam perjalanan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pada seluruh anggota AKPAI se-Kalimantan Utara. Bagi saya sangat bangga dan syukur atas kegiatan yang sudah Ibu Bapak lakukan, terutama dalam rangka mendidik anak-anak kita. Penguatan bagi pendidikan agama Islam di seluruh wilayah Kalimantan Utara menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga Ibu Bapak semua sukses dan dapat melahirkan anak-anak kita, umat kita yang berkualitas. Saya sekali lagi terima